Matahari baru saja memanjat cakrawala saat para petani bergerak menuju lahan masing-masing. Setiap pagi hingga siang, ratusan petani ini menyerut tanaman kayu putih. Mereka harus bergerak cepat, karena daun-daun kayu putih harus segera disuling. Permintaan minyak kayu putih yang terus naik membuat kebutuhan jumlah daun kayu putih untuk diolah pun ikut naik. Di tengah hari, proses penyulingan pun dimulai. Melalui 4 buah ketel besar, daun-daun direbus selama 4 jam dan meneteskan minyak kayu putih murni. Ketel stainless steel buatan Balai Riset dan Standarisasi Industri Baristan Ambon Kementerian Perindustrian yang digunakan ini memang sangat mempercepat proses produksi minyak kayu putih. Kita menggunakan ketel dari Ambon, Pak. Ya, kita juga sudah mengadakan analisa, Pak, ya. Nah, saya tahun 2000 berapa itu saya pergi ke Ambon, melihat di sana kegiatannya. Nah, setelah itu kita merasa cocok, maka kita belilah. Nah, setelah beli kita proses, saya mendapatkan efisien, Pak, ya. Efisien, hemat waktu, simple, dan yang terpenting adalah menghasilkan rendamen yang tinggi, Pak. Nah, itu yang kami harapkan, kan, Pak, begitu loh. Efisien, efektif, tapi tidak menghasilkan rendamen tinggi, percuma saja, kan, Pak. Itu yang sangat menguntungkan bagi kami, Pak. Hasil produksi setiap harinya dari lahan seluas 2.000 hektar ini mampu menyejahterakan 600 petani yang berasal dari berbagai pelosok provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebutuhan kita tiap bulan sudah sangat cukup lumayan untuk membiayai anak sekolah dan juga untuk kita makan tiap hari, Pak. Bahkan kita juga beli motor baru. Sebelumnya kan kita nggak pernah pakai motor baru, Pak. Kami masyarakat di sini betul-betul sangat membantu, Pak. Oh, ternyata kayu putih di sini bisa bermanfaat bagi kami, Pak. Kami yang tidak bisa mensekolahkan anak, alhamdulillah saya sendiri merasakan dampaknya, Pak. Saya bisa mensekolahkan anak, bisa kuliah, Pak. Dengan kayu putih, Pak, anak saya terangkat. Anak saya bisa sekolah, kuliah di Jogja, Pak. Dia sekarang sekolah mengambil IT. Kemarin anak saya diutus di Malaysia, bisa sekolah merasakan naik pesawat, Pak. ...1.200 km menyeberangi Laut Banda dari Bima, Pelangi menemani para petani di Pulau Serang bagian barat Maluku. Di sini, tanaman kayu putih lebih dikenal sebagai rumput Maluku, karena sepanjang mata memandang, tanaman ini tumbuh dengan liar. Larahimin menjual 1 kg minyak kayu putih murni seharga Rp250 hingga Rp300.000. Dalam sehari, ia menghasilkan 3 hingga 5 kg. Lebih senang stainless. Kalau stainless ini, dia pemakaian kecil. Hemat. Jadi dia keuntungannya di hematnya itu. Hasilnya lebih besar dari yang manual ini. Ya senang. Memang senang. Ini kita tidak bersih senang. Namun tak semua mengambil peran sebagai petani. Somi justru melangkah lebih maju dengan memberi merek dagang sendiri pada minyak kayu putih buatannya. 2 ketel besar buatan Baristan Ambon yang berdiri kokoh di rumahnya berhasil menjadikan dirinya penjual minyak kayu putih yang sukses. Sekarang, kalau kita 1 bulan kalau bilang sampai 20 juta, 18 juta, 22, tergantung naik 24.
Kondisi ini jauh berbeda dibanding puluhan tahun lalu. Saat itu, ketel yang digunakan terbuat dari kayu sehingga memakan waktu 8 hingga 12 jam. Ini membuat proses penyulingan hanya bisa dilakukan sekali saja setiap harinya. Selain itu, tidak adanya sirkulasi air pada bak pendingin menjadikan minyak kayu putih menguap sia-sia. Hal inilah yang menjadi alasan Baristan Ambon Kementerian Perindustrian bertekad merekayasa ketel penyulingan minyak kayu putih untuk membantu para petani di Maluku 20 tahun lampau. Awalnya kan gini, Maluku itu komoditi unggulannya itu minyak kayu putih. Kita melihat bahwa kondisi petani pengrajin minyak kayu putih ini di Maluku ini tidak pernah berkembang. Salah satu sebabnya adalah peralatan yang digunakan. Mereka menggunakan peralatan dibandingkan dengan peralatan balai yang sama dengan kapasitas yang sama itu hasilnya sedikit. Sementara biaya produksinya besar, tapi hasilnya itu sedikit. Mekanisme ketel ini memang menjadikan proses penyulingan menjadi efisien dan cepat. Ini adalah daun kayu putih yang nantinya akan kita suling menjadi minyak kayu putih. Daun ini akan kita masukkan ke dalam ketel penyulingan. Ini adalah ketel penyulingan daun minyak kayu putih. Daun ini nantinya akan kita isi sampai ini penuh. Untuk ketel ini kapasitasnya adalah 25 kg. Nah, setelah menjadi penuh tidak perlu kita tekan, karena tekan itu nanti akan menghambat uap untuk keluar. Setelah itu kita tutup ketel dengan penutupnya seperti ini. Setelah kita tutup ketel penyulingannya dengan tutupnya, kita tambahkan air sebagai water seal. Karena ketel ini menggunakan sistem water seal. Sampai penuh pada batas. Setelah kurang lebih 30 menit, uap dari ketel ini akan naik, kemudian masuk kepada pendingin. Dari pendingin nanti diteruskan kepada hasil penampungan akhir. Di pendingin sendiri ini kita alirkan air sebagai pendinginnya, sehingga kita dapatkan hasil minyak kayu putih yang kita suling. Nah, nanti bisa kita lihat hasil yang menetes dari sana. Setelah 3-4 jam kita dapatkan hasil seperti ini. Bisa kita lihat bahwa yang putih di bawah itu adalah air, sedangkan di atasnya adalah minyak. Untuk penyulingan minyak putih tipe ini, rendemen atau hasilnya yang kita dapat dari minyak itu adalah sekitar 1-1,25% dari bahan baku, dari berat bahan baku. Warna minyak kayu putih ini sesuai standar, jadi kekuningan sampai kuning itu masih masuk pada standar SNI. Dari sisi efektivitas, ketel ini berhasil memangkas waktu produksi dan meningkatkan hasil produksi. Sejak tahun 2005, Baristan Ambon telah memproduksi 462 ketel dengan tenaga kerja yang terserap rata-rata 4 orang per ketel. Artinya, ribuan pekerja telah berhasil diserap dengan kehadiran ketel ini. Ketel stainless steel ini juga sudah digunakan oleh 129 industri kecil menengah yang tersebar di Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Tak perlu heran juga jika kelak peringkat Indonesia di dunia dalam ekspor minyak asiri akan terus naik. Sebuah karya dari Ambon untuk Indonesia.